Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita dan peradaban. Selamat Hari Kartini. Kemarin telah memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2021. Dan setiap tahun Hari Kartini diperingati, banyak orang yang memperingati Hari Kartini dengan memakai pakaian kebaya dengan sanggul yang berlenggak-lenggok seolah-olah memamerkan tentang keindahan kebayanya dan keindahan wanita yang berhubungan dengan Hari Kartini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konteks wanita dan peradaban. Sejak di zaman Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditempatkan di taman-taman surga, Nabi Adam alaihissalam mengalami kegalauan walaupun betapa indahnya taman surga. Di surga ia melihat binatang-binatang yang berpasang-pasangan. Disinilah ia merasa kesepian. Kok bisanya dengan keindahannya seharusnya dengan hadirnya ia lalu ditempatkan di surga itu, ia akan menikmati taman-taman surga yang begitu indah yang disediakan oleh buah-buahan yang tidak akan pernah habis walaupun dipetik setiap hari, dengan sungai-sungai yang mengalir indah. Tetapi keindahan itu tidak mampu mengobati rasa duka, rasa gundah di dalam hatinya. Pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam merindukan sesosok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Lalu Allah menciptakan seorang pasangan yang insya Allah akan menemani dirinya. Kemudian Nabi Adam tertidur. Setelah bangun tidur, maka ia melihat sesosok wanita yang jelita, cantik, indah, menarik hati di sampingnya, dan ternyata sosok itu adalah wanita yang diidamkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Wanita itu memperkenalkan dirinya bahwa saya adalah Hawa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusukmu agar menemanimu, agar engkau menjadikanku sebagai pendamping hidup. Disitulah Nabi Adam alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keinginannya sudah dikabulkan. Kemudian ia mengajak Hawa berkeliling-keliling di taman-taman surga yang begitu indah dan menikmati keindahan taman surga bersama, bercerita bersama, dan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam disebabkan oleh pengaruh godaan iblis. Walaupun di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa suatu saat nanti Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah fil ardi akan turun ke bumi untuk mengurus bumi itu sendiri. Setelah di bumi, Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara Nabi Adam dengan Hawa yang jaraknya berkilo-kilo jauh. Nabi Adam merasa galau ketika dipisahkan dengan pendamping hidupnya. Begitu pula Hawa yang merasa galau sampai mereka saling mencari, kemudian dipertemukan dalam sebuah bukit yang disebut dengan Jabal Rahman, bukit kasih sayang. Di awal di bukit inilah muncullah sebuah peradaban manusia. Dari hasil pernikahan antara Adam dan Hawa, maka lahirlah Qabil dengan Iklima dan lahirlah Habil dengan Labuda. Lalu Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala menikahkan silang setiap kembaran mereka, maka muncullah peradaban manusia sampai sekarang ini. Di zaman Islam, sebelum Islam itu muncul, wanita itu dianggap sebagai tabu aib bagi ayahnya. Ketika seorang ibu melahirkan wanita, merah padamlah muka sang ayah-ayah itu. Bahkan ada sebuah kejadian, seorang ayah saking malunya ketika melihat anaknya itu ternyata wanita. Ia mengambil anaknya, kemudian dia menguburkan secara hidup-hidup. Bagi mereka bahwa wanita tidak akan mampu mempertahankan keluarga, bahkan dijadikan sebagai aib. Tapi ketika Islam itu hadir, Islam mensejajarkan antara wanita dengan laki-laki. Bukan dilihat dalam konteks derajatnya itu bukan disebabkan oleh status kelamin, tapi dalam Islam melihat seseorang
manusia ditinggikan derajatnya itu disebabkan oleh takwa. Maka disinilah wanita disejajarkan, sehingga ada sebuah kata entah hadis maupun pepatah bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang paling kami hormati antara ayah dan ibu? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Dan kemudian bertanya lagi, kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Dan pada saat berikutnya Rasulullah SAW baru menjawab, ayahmu. Rasulullah SAW menempatkan kata ibu atau kata kartini diurut 3 kali dihormati oleh seorang anak daripada ayahnya. Kemudian di zaman Islam kita mengenal seorang wanita yang kaya raya, yang seorang saudagar kaya, yang kekayaannya terdengar di mana-mana, yaitu Siti Khadijah alaihissalam. Kemudian Khadijah dijadikan istri oleh Rasulullah SAW dengan dalam kondisi dakwanya. Khadijah lah yang selalu membantu Rasulullah SAW, menghibur Rasulullah SAW, bahkan merelakan seluruh hartanya untuk dijadikan sebagai dakwah untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban Islam boleh jadi tidak akan terlepas dari sosok Kartini-Kartini pada saat itu. Ada Kartini-Kartini pada saat itu adalah ada Khadijah, yang ketika Khadijah itu meninggal, Rasulullah SAW betapa galau, betapa daunnya ketika dia berdakwah, karena sosok yang selalu melindunginya dan merindukannya, yaitu Khadijah, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ada sosok Aisyah radhiyallahu anhu, seorang wanita yang cantik, pipinya kemerah-merahan sehingga Rasulullah SAW menyebutnya itu Humairah, bahkan cerdas, bahkan sebagian hadis banyak yang pernah ia tulis. Banyak para wanita-wanita bukan saja wanita dan bahkan para laki-laki bertanya kepada Aisyah tentang perilaku Rasulullah SAW. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana perilaku Rasulullah? Aisyah menjawab bahwa Rasulullah perilakunya itu adalah seperti Al-Quran, sehingga para sahabat waktu itu mengatakan Rasulullah sebagai Al-Quran berjalan. Peradaban Islam, bahkan Aisyah pernah memimpin perang, walaupun peperangan itu antara Muslim, antara pasukan Ali bin Abu Thalib dengan pasukan Aisyah. Aisyah yang pimpin dalam perang Untah atau perang di Basrah, disebabkan oleh meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, disebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Itu di zaman Islam. Pada saat masuk zaman Nusantara, peradaban wanita yang dikenal dengan R.A. Kartini. Dulu waktu di zaman R.A. Kartini, wanita-wanita itu tidak dibolehkan, bahkan tidak bolehkan untuk melakukan pendidikan. Bahkan cuma sedikit wanita-wanita yang mengikuti pendidikan, itu pun wanita-wanita dari kalangan bangsawan, kalangan mungkin anaknya seorang bupati, anaknya seorang raja, dari kalangan bangsawan atau saudagar kaya. Tetapi bagi para wanita yang ekonominya lemah, mereka tidak mendapatkan pendidikan. Disinilah R.A. Kartini melihat kondisi hal itu, dia ingin sekali memajukan bahwa bukan saja saya mendapatkan pendidikan, tapi generasi-generasi perempuan keseluruhan harus mendapatkan pendidikan. Karena ketika generasi perempuan akan mendapatkan pendidikan, maka secara otomatis ke depan peradaban ke depan akan lebih maju lagi. Karena wanita merupakan landasan awal pendidikan seorang anak, landasan awal pendidikan bagi seorang jenderal,
landasan awal pendidikan bagi seorang presiden, landasan awal pendidikan bagi seorang dokter, dan wanita merupakan landasan awal pendidikan bagi seorang insinyur. Oleh karena itu janganlah heran ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, jikalau engkau memilih wanita, ada 4 kriteria. Yang pertama adalah dari kekayaannya, yang kedua adalah dari keturunannya, yang ketiga dari kecantikannya, dan keempat adalah agamanya. Jikalau engkau tidak menemukan keempat-empatnya ini, maka utamakanlah agamanya. Dengan agamanya, maka engkau akan mampu membentuk anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat, anak yang ke depan masa depannya akan tercerahkan, anak ke depan yang berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan terobosan-terobosan baru, anak yang ke depan yang kelak akan menjadi menteri, anak yang ke depan yang dididik pada saat dasar di lingkungan pendidikan non formal, maka dia kelak akan menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Pendidikan anak bukan saja di dunia sekolah, pendidikan anak bukan saja di dunia kursus, tapi yang terpenting dalam dunia pendidikan adalah yang menjadi pondasi karakter kesopanannya itu akan dididik secara langsung oleh ibunya sebagai ummi madrasatun, sebagai ibu, sebagai madrasah awal bagi anak-anaknya. Selamat Hari Kartini. Marilah kita jadikan sebagai Hari Kartini sebagai inspirasi awal untuk kita berjuang, untuk kita menyatukan persepsi bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kaum wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.